Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Nah, apa kabar kalian hari ini? Bu Devi berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, silahkan kalian buka buku paket kalian ya halaman 103. Nah, Bu Devi akan menampilkan buku paket juga ya. Nah, sudah dibuka semuanya bukunya. Nah, silahkan dilihat ya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Selesai bermain, mereka merapikan mainan dan mencuci tangan. Ada banyak huruf terlihat, mulai dari A, B, C, sampai Z. Jumlahnya adalah 26. Ada huruf A, I, U, E, O. Huruf A, I, U, E, O itu huruf apa? Huruf vokal. Juga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu huruf apa? Huruf konsonan. Temukan macam-macam huruf dalam tiap kata. Nah, masih ingat kan ya? Huruf konsonan dan huruf vokal. Aku merawat tubuh dengan teratur. Aku menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Lingkari huruf A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Nah, kalian lihat kata pertama, sabun. Sabun ini ya. Sabun. Sabun ini huruf vokalnya mana saja? A, lingkari A, dan U. Ada dua ya. Terus sampo. Sampo ini huruf vokalnya apa saja? S, A, M, P, O. Berarti ada A dan O. Gitu ya. Pasta gigi. P, A, S, T, A, G, I, G, I. Huruf vokalnya mana saja? A, I, dan I. Begitu ya. Nah, pasti sudah ingat dan sudah tahu ya huruf vokal itu apa saja. Huruf vokal itu hanya ada 5. A, I, U, dan O. Tuh. Nah, Bu Devi mau kasih contoh lagi. Kasih contoh dulu ya. Kata tas. Nah, kata tas ini terdiri dari huruf T, A, dan S. Nah, huruf vokalnya yang mana? Huruf vokalnya yaitu yang ini ya, A. Nah, dilingkari. Nah, ini begitu. Terus lagi Bu Guru mau kata maaf. Kucing.
Kucing di sini ini terdiri dari huruf K, U, C, I, N, dan G. Nah, mana huruf vokalnya? Huruf vokalnya yaitu ini ya. Ada U dan ada I. Nah, ini kucing itu ya. Terus lagi kata contohnya gayung. Nah, gayung. Nah, di sini gayung. Gayung ini terdiri dari huruf G, A, Y, U, N, dan G. Yang mana huruf vokalnya? Huruf vokalnya ada A dan ada U. Nah, bisa ya? Kalian bisa ya? Nah, pasti Bu Devi yakin kalian pasti bisa. Kita kembali ke buku paket ya. Kita kembali ke buku paket lagi. Yang halaman 104. Nah, susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Nah, ini di sini ada contohnya. Ada huruf S, E, K, K, R, A, M, A. Kalau dibaca ini kan S, E, C, K, R, A, sekra, M, A, ma, sekrama. Kan tidak bisa menjadi kata yang tepat ya. Maka dari itu disusun menjadi kata keramas. Nah, seperti yang ada di sini. Lalu sesuai gambarnya ya, keramas. Nah, ini ada huruf A, S, U, B, dan N. Ini ada hurufnya ini. Lalu jika disusun menjadi sebuah kata apa yang sama dengan gambarnya ini? Sabun, begitu ya. S A B U N. Di sini ada huruf I G I G. Nah, jika kita lihat gambarnya di sampingnya sini, berarti kalau kita susun hurufnya itu akan menjadi gigi, begitu ya. Lanjut. Nah, Udin, Edo, dan Beni rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus bekas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar, mulai dari 1 sampai 10. Kita lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini artinya urutan bilangan dari yang terkecil atau paling sedikit ke yang terbesar atau yang paling banyak gitu. Ini urutannya, urut ya. Kalau ini Beni menghitung dari bilangan besar ke kecil, berarti menghitungnya dari angka yang terbesar atau yang paling banyak terlebih dahulu ke angka yang terkecil atau yang paling sedikit. Nah, ini seperti ini contohnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu urutannya. Lalu Edo membandingkan bilangan. Nah, kemarin kalian sudah belajar juga membandingkan bilangan. Ada yang lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, seperti contoh yang ada di buku ini,
10 lebih dari 6. Karena 10 ini lebih banyak dari 6. Lalu 8 kurang dari 7. Betul tidak? Salah ya. Harusnya ini 8 lebih dari 7. Begitu, ini salah. Nah, lalu 5 sama dengan 5. Karena 5 itu sama 5 sama ya. Jadi pembilangnya atau perbandingannya itu sama dengan gitu. Itu membandingkan. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, kalian harus sebelum mengerjakan kalian harus membaca perintahnya. Nah, nanti bisa minta orang tua untuk membacakan perintahnya, tapi ini tidak usah dikerjakan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. 6, 3, 5, 4. Nah, ini urutkan dari yang terkecil. 6, 3, 5, 4. Yang paling kecil yang mana? 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Nah, ini ya. Terus yang bawahnya ini, urutkan dari yang terbesar. Ada 6, 2, 8, dan 1. Nah, ini kalau diurutkan dari terbesar atau yang paling banyak, yang mana dulu? 8, 6, 2, 1. Nah, ini kalian bisa lihat ya, contohnya yang ada di buku ini. Nah, kalau ini, ya contoh terakhir. Bandingkan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, kalau 7 sama 7, ini apa pembandingnya? Sama dengan 7, sama dengan 7. Lalu 5 sama 7 pembandingnya apa? 5 kurang dari 7. Begitu. Terus kalau yang 4 sama 1 pembandingnya apa? 4 lebih dari 1. Begitu ya, paham ya? Nah, Bu Devi akan memberikan contoh yang lainnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada angka 5, 9, 7, 6, 3, 1. Nah, ini kalau kita urutkan dari yang terkecil, ini ya, ini angka ini kalau kita urutkan dari yang terkecil itu akan membentuk apa? Akan urutannya bagaimana ini? Nah, kita urutkan yang ini dari yang terkecil dulu. Dari bilangan yang terkecil atau yang paling sedikit dulu. Berapa ya kira-kira? 1, 3, 5, 6, 7, dan 9. Nah, ini urutan yang paling kecil. Sekarang Bu Devi punya lagi. 10, 8, 9, 3, 4, 7, 2. Nah, ini kalau diurutkan dari bilangan yang terkecil ke dari yang terkecil ke yang terbesar, ini kira-kira jawabannya bagaimana? Jawabannya yaitu yang paling kecil dulu yang mana? Oh, angka 2, tulis 2. Lalu setelah 2 berapa lagi? 3. Lalu 4. Lalu 7. Lalu 8.
lalu 9, dan yang paling banyak 10. Nah, ini mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang kecil ke yang besar. Lalu kita akan mencoba mengurutkan bilangan yang terbesar ke yang terkecil, yang dari yang besar ke yang kecil. Ini contohnya. 8, 9, 4, 6, 5. Nah, kita coba urutkan bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Kita coba urutkan dari yang terbesar atau dari yang paling besar ke yang kecil. Nah, urutannya bagaimana? Yang paling banyak dulu ya. Yang paling banyak dulu yang mana ini? Oh, 9. Setelah 9, 8. Setelah 8, 6. Lalu 5. Setelah 5, 4, 2, dan 1 ya. Ini dari yang besar ke yang kecil. 9 ini kan yang paling banyak di soalnya ini ya. Nah, ini begini. Oke, contoh satu lagi. Dari yang besar ke yang kecil. 1, 5, 7, 4, 2, 3, 8. Nah, lihat di sini. Nah, ini urutan bilangan dari yang besar ke yang kecil. Kita lihat di sini. Di sini ini huruf yang paling besar yang mana? Oh, ada 8. Nah, ini yang paling besar ya. Terus yang kurang dari 8 yang mana lagi? Oh, ada 7. Lalu 5, lalu 4, lalu 3, 2, dan 1. Nah, ini urutan bilangan dari yang besar ke yang kecil. Begitu ya. Ini cara mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil. Nah, Bu Devi akan memberikan contoh lagi, membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan ya. Misalkan huruf angka 10 kok tidak bisa ya. Nah, 10. Nah, di sini 10 titik 5. Nah, jika dibandingkan 10 sama 5, itu kata pembandingnya apa? Karena 10 ini lebih banyak dari 5, maka kata pembandingnya yaitu 10 lebih dari 5. Nah, seperti ini. Lalu, contoh lagi. 6 titik-titik dari
7. Nah, kira-kira ini kata pembandingnya apa yang tepat? Karena 6 itu lebih sedikit dari 7 atau lebih kecil, maka kata pembandingnya yang tepat yaitu kurang dari. Nah, 6 kurang dari 7. Seperti ini. Lalu contoh lagi. 8, 9. Nah, 8 dengan 9. 8 sama 9 itu lebih banyak mana? Lebih banyak 9. Berarti 8 ini kurang dari 9. Begitu ya kalau membandingkan ya. Kita baca yang paling kiri terlebih dahulu. 8 kurang dari 9. Nah, terus contoh lagi. 5 sama 5. Nah, 5 ini sama 5 lebih banyak mana? Oh, tidak. Ini sama. Berarti kata pembanding yang tepat yaitu sama dengan. Nah, karena sama ya. Begitu juga dengan ini. 7 dan 7. Nah, 7 ini sama 7 ini kan sama. Berarti katanya yaitu sama dengan. Nah, ini ya. Ini kata kalimat membanding. Membandingkan bilangan. Nah, itu tadi yang Bu Dewi sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian itu dapat memahami apa yang Bu Dewi sampaikan ya. Nanti minta bantuan orang tuamu dalam belajar. Entah belajar apapun, minta didampingi orang tua supaya orang tua juga bisa menjelaskan yang sekiranya kalian dapat lebih mudah menerimanya, begitu ya. Nah, terima kasih kalian sudah melihat video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, berdoa terus supaya kita segera bisa bertatap muka. Kita bisa belajar di dalam kelas bersama teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.